informasi yang kita berikan jangan sampai tuh bertolak belakang dengan informasi yang dokter berikan. Jadi pasien itu tidak bingung gitu ya. Jadi pertama yang harus kita tanyakan ketika kita sudah menyiapkan obat, kita mau nyerahin nih, kan pasti disertai dengan informasi ya. Nah itu kita harus tanya dulu. Permisi Bu, saya mau cari obat demam Bu. Bapak, perlu apa Pak? Saya kebetulan lagi demam Bu, lagi nggak enak badan. Iya. Saya mau cari obat demam. Obat demam? Iya. Bapak udah pernah minum obat demam apa sebelumnya? Kita tetap harus punya standar, jangan pasien itu menunggu sampai berjam-jam gitu ya. Kemudian juga alur layanan harus simpel dan efektif. Jadi misalnya datang ketemu sama petugas yang menerima resep dulu, kemudian dia diberikan informasi obatnya ada atau tidak. Hai Swipers, kembali lagi di podcast Meet the Expert. Masih pada pembahasan yang sama, yaitu tentang 5 dimensi kualitas pelayanan. Seperti yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya, episode yang kedua ini kita akan membahas tentang aspek empathy and responsiveness. Bagi Swipers yang baru bergabung dan baru nonton video series tentang dimensi kualitas pelayanan, saya sarankan tonton dulu dari series yang pertama. Baik, langsung aja kita bahas bareng Bu Astrid Dwi Astuti selaku Manajer Service dan Quality Assurance Kimia Pharma Apotek. Selamat datang kembali Bu Astrid. Halo Mas Iman, apa kabar Masih nih? baik, masih tetap sehat Bu ya, semangat ya, luar biasa. Bisa kan gitu. Yuk bisa yuk gitu kan Bu. Bu, kenapa sih empati itu sangat penting Bu dalam berkomunikasi dengan pasien? Ya penting sekali Mas Iman, karena pasien ya kita asumsi kita orang yang datang ke apotek, ke rumah sakit, ke klinik itu sakit gitu ya. Walaupun mungkin nggak semua, tapi kebanyakan dari mereka sakit atau punya masalah kesehatan ataupun keluarganya. Nah, petugas apotek tentunya mesti beda nih dari petugas bisnis yang lain ya. Mungkin jual tiket bioskop ya datang-datang orang happy kan? Pasti yang datang ke bioskop ya couple atau orang happy. Tapi yang ke apotek tidak seperti itu. Nah, jadi gimana nih untuk menghadapi pasien supaya paling tidak begitu dia datang separuh dari masalahnya udah selesai duluan. Ya, tentu si petugas apotek ini harus bisa memposisikan diri dia di bagaimana kalau dia berada di posisi pelanggan. Dia harus bisa merasakan apa yang dirasakan si pelanggan itu, si pasien itu. Kemudian juga dia kalau dia berada di posisi itu tentu dia bisa harusnya aku gimana nih melayaninya atau nanyanya atau mungkin menanggapinya gimana. Jangan lupa apa yang menjadi keluhan pelanggan itu kita harus dengerin dulu. Dengerin dulu. Jadi kalau kita mendengarkan tentu pelanggan itu akan merasa mendapatkan tempat yang cocok lah untuk dia menyampaikan keluhan-keluhan seperti itu. Jadi mendengarkan dulu, kemudian kita juga merasakan apa yang dirasakan pelanggan, ya, secara personal. Kalau bisa kita menyebutkan namanya, kalau bisa kita mengingat nama pelanggan itu akan lebih baik dan lebih membuat pelanggan itu merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Oke, Bu, seperti apa sih caranya atau step by step untuk memberikan konsultasi obat ke pasien? Nah itu ada beda-beda Mas Iman. Gimana tuh? Jadi pasien itu kan ada yang datang bawa resep, ada yang juga dia tidak bawa resep. Karena mungkin dia tidak merasa perlu ke dokter ya, atau mungkin belum sempat gitu, jadi tinggal datang ke apotek saja. Itu beda-beda. Kalau kita di kuliahan ya mungkin ini teori, tapi sih kalau kita lihat teori ini memang sebenarnya berlaku juga sampai sekarang. Misalnya ada pasien datang tapi dia tidak bawa resep. Dia cuma misalnya mencari saya mencari obat batuk yang bagus apa sih gitu kan. Nah itu ada rumusnya tuh, namanya WWHAM. Apa tuh Bu? W yang pertama itu who. Kita tanya dulu buat siapa gitu. Jangan saya mau cari obat batuk yang bagus, kita langsung kasih aja obat batuk misalnya buat dewasa tanpa bertanya dulu. Tapi kita tanya dulu, untuk siapa Pak? Jangan-jangan untuk anak yang umur 2 tahun kan gitu. Untuk siapa? Begitu dia sudah jawab. Kemudian W yang kedua what? Gejalanya apa? Misalnya batuknya berdahak kah, atau batuk kering, atau misalnya batuknya cuma kalau malam doang, gitu. Itu what. Kemudian hanya how long, udah berapa lama nih? Gitu. Kalau baru 2 hari, 3 hari, kita bisa sarankan obat-obat bebas ataupun obat bebas terbatas. Tapi kalau 2 minggu,
nggak boleh kita Nggak boleh. kasih. Oh, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Kita harus sarankan dia untuk periksa ke dokter. Jangan-jangan ada infeksi saluran nafas atau yang lain-lain. Jadi how long itu juga penting. Oke. Kemudian WHA action apa saja sih yang udah dilakukan? Udah ke dokter apa belum? Kalau belum kan kita bisa sarankan obat-obat yang lain. Kemudian M terakhir itu medicine. Obat apa yang sudah diminum gitu. Habis itu baru kita bisa simpulkan, oh dia belum minum obat apa-apa, belum ke dokter. Kita bisa sarankan obat bebas atau obat bebas terbatas yang sesuai tadi dengan gejala yang dialami dan untuk siapa tadi gitu. Oke. Tapi kalau dia bawa resep tentu lain lagi. Beda lagi, gimana tuh? Beda lagi karena kita harus cocokin informasi yang kita berikan, jangan sampai tuh bertolak belakang dengan informasi yang dokter berikan. Jadi pasien tuh tidak bingung gitu ya. Jadi pertama yang harus kita tanyakan ketika kita sudah menyiapkan obat, kita mau nyerahin nih, kan pasti disertai dengan informasi ya. Betul. Nah itu kita harus tanya dulu, apa yang dokter katakan tentang obat Anda, tentang obat Bapak atau Ibu. Jadi dokter bilang apa tentang obat, misalnya dokter bilang saya nanti dapat ini, kan dokter suka kasih tahu tuh. Betul. Kemudian dokter bilang apa tentang aturan pakai obat. Jadi kita jangan memberikan yang kontradiktif. Kemudian yang ketiganya, harapan apa yang dokter bilang gitu ya. Dokter bilang apa tentang harapan setelah menggunakan obat ini. Karena ada juga obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu bukan untuk indikasi utamanya. Oke. Tapi untuk efek sampingnya atau indikasi efek pembantu lah ya, atau efek samping justru itu dokter mau berikan ke si pasien gitu loh. Jadi misalnya ada obat diabetes nih ya, ada obat diabetes tapi sebetulnya bukan diindikasi, dokter memberikannya itu bukan untuk menurunkan kadar gula, tapi untuk menurunkan berat badan. Itu obatnya sama tapi dosisnya dibedakan, aturannya dibedakan. Makanya kita harus konfirmasi seperti itu. Jadi jangan ketika kita ngasih obat ini, Ibu nanti kalau Ibu udah minum ini kadar gula Ibu turun, gitu. Langsung bilang gitu. Padahal loh saya nggak diabetes kok, gitu. Makanya konfirmasi tadi itu harus dilakukan dulu. Baru setelah itu kita memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan pengobatannya dia. Seperti itu. Oke Bu, gimana sih cara komunikasi yang efektif yang bisa dilakukan oleh swipers nih ya untuk memberikan informasi atau komunikasi atau edukasi terkait obat kepada pasien yang paling efektif? Iya, tentunya kita harus mengenal juga ya, melihat juga tipe-tipe pelanggannya seperti apa. Jangan misalnya pelanggan ada juga yang dia terburu-buru gitu ya, hanya mau ambil obat terus pergi, ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang kita misalnya minta waktu, Ibu bisa waktunya sebentar, saya ingin menyampaikan informasi terkait obat ini. Oh iya boleh, misalnya seperti itu, baru kita sampaikan. Tapi yang pertama pastinya kita harus mendengar ya, kita memberikan perhatian penuh apa keluhan-keluhan yang pelanggan sampaikan, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian juga memberikan ruang kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Jadi jangan dipotong-potong ya, dia biar dulu cerita gitu. Lalu kita juga harus memposisikan diri bagaimana dia merasa nyaman ngobrol dengan kita. Oke, Bu, kita mau coba reka adegan nih Bu ya. Kita mau coba adegan. Jadi swipers akan ada dua skenario. Skenario pertama, apoteker yang tidak menjalankan standar pelayanan, dan skenario kedua adalah apoteker yang menjalankan standar kepelayanan kefarmasian. Tujuannya akan memperlihatkan keunggulan apoteker yang menjalankan standar pelayanan kefarmasian. Nah, ceritanya ini saya akan menjadi pasien atau konsumen gitu ya. Sementara Bu Astrid akan menjadi apoteker. Kita coba skenario yang pertama dulu gitu ya. Jadi ini ceritanya saya lagi demam, kemudian saya akan datang ke apotek, saya akan minta obat demam. Nah, disitulah kita akan reka adegan. Oke? Permisi Bu, saya mau cari obat demam Bu. Perlu apa Pak? Saya kebetulan lagi demam Bu, lagi enak badan. Iya. Saya mau cari obat demam. Obat demam? Iya. Bapak udah pernah minum obat demam apa sebelumnya? Saya nggak tahu Bu namanya. Tapi yang karena saya dikasih waktu itu Bu, jadi saya nggak lihat namanya.
udah dibuka, udah dalam bentuk tablet, udah saya minum aja Bu. Oh gitu. Iya. Wah, kita lagi nggak punya obat demam nih Pak. Habis ya Bu ya? Habis semua obat kita, obat demam kita. Oke. Ya sudah deh Bu, kalau gitu saya cari apotek yang lain Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Nah, itu adalah skenario yang pertama. Sekarang kita masuk ke skenario yang kedua, Swipers. Permisi Bu. Selamat siang Bapak, selamat datang di apotek kami. Ada yang bisa dibantu Pak? Tentu Bu, jadi saya mau cari obat demam Bu. Kebetulan saya lagi demam. Oh, jadi yang demam Bapak? Betul sekali Bu. Oke. Gejalanya panas berapa derajat mungkin Bapak Kalau sudah ukur? terakhir saya ukur 39,5 Bu. Wah, cukup tinggi juga ya Pak ya. Betul. Udah berapa lama Bapak? Ini masuk hari kedua Bu. Hari kedua? Betul. Apa yang sudah Bapak lakukan? Apa sudah kompres atau sudah Belum sih Bu. minum obat? Minum obat udah, tapi saya nggak tahu namanya. Pokoknya warna biru aja tuh Bu. Oh, warna biru. Warna biru aja. Bapak udah berapa kali minum obatnya? 2 kali Bu. Pagi sama tadi sore. Masih ya demamnya? Kalau sekarang agak turun Bu. Agak turun, tapi masih 38 nih kalau saya ukur tadi sebelum kesini. Oh ya, Bapak coba saya ini ya. Ini obat demam. Oke. Saya bisa berikan ke Bapak. Bapak boleh minum 3 kali sehari 1 tablet. Oke. Sudah makan ya Pak ya? Sesudah makan. Ya sudah makan. Oke. Tapi jangan lama-lama minumnya. Oke. Ini cuma untuk penurun panas Bapak aja, penurun demam aja. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak bilang sudah 2 hari, sampai besok Bapak masih boleh minum. Oke. Tapi kalau udah 3 hari ternyata Bapak demamnya masih naik turun, kalau udah minum obat turun terus naik lagi, itu saya sarankan Bapak tetap berobat ke dokter dulu. Oke. Begitu. Jadi ini obatnya Bu ya? Iya, silakan. Oke, kalau gitu saya ke kasir untuk bayar Bu ya. Baik, silakan Bapak, terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih juga Bu. Nah, Swipers, kira-kira itu reka adegannya ya. Nah, kita akan lanjutkan Bu. Sekarang kita akan bicara tentang apa sih artinya responsiveness atau cepat tanggap. Apa itu Bu? Responsiveness, cepat tanggap gitu. Cepat tanggap ya, responsiveness itu cepat tanggap. Artinya bagaimana petugas apotek itu cepat dalam merespon keluhan pelanggan secara tepat waktu gitu. Cepat dalam merespon keluhan pelanggan. Iya. Pasien nih dalam arti ini berarti ya. Betul. Oke, apa contohnya atau hal apa aja yang bisa masuk dalam aspek tersebut responsiveness? Kecepatan layanan Pak. Jadi, kecepatan layanan. Jadi pelanggan kan pasti orang sakit itu perlu cepat ya. Mungkin dia juga di dokter itu sudah ngantri lama juga ya. Betul. Apalagi kalau di rumah sakit. Betul. Ngantrinya banyak. Pasti di apotek dia sudah kepengen cepat-cepat nih dapat obatnya terus pulang. Itu kecepatan layanan. Kemudian kemampuan petugas layanan juga dalam merespon apa yang dia butuhkan. Ya harus cepat lah, jangan lola mikir dulu gitu ya. Kemudian misalnya main HP dulu, chatting dulu gitu. Jadi keinginan petugas untuk melayani pelanggan secara cepat itu juga sangat penting. Oke. Gimana caranya pengimplementasian responsiveness pada kualitas pelayanan kefarmasian? Nah, ini tentu saja kita harus punya standar. Standar kecepatan waktu layanan itu sangat penting. Ada standar betul Bu? Ada standar. Waktunya. Untuk melayani resep berapa menit, untuk melayani resep yang racikan. Racikan pasti kan lama. Lebih lama ya memang ya. Tapi kita tetap harus punya standar. Jangan pasien itu menunggu sampai berjam-jam gitu ya. Kemudian juga alur layanan harus simpel dan efektif. Gitu. Misalnya datang ketemu sama petugas yang menerima resep dulu, kemudian dia diberikan informasi obatnya ada atau tidak gitu ya. Diberikan harga. Jadi alur itu harus kita ciptakan. Kemudian juga kalau kita sudah menciptakan standar dan alur, tentu petugas harus tertib mengikuti SOP itu ya, sehingga kecepatan yang sudah kita standarkan itu bisa tercapai gitu. Jangan dia tadi ya main HP dulu lah, atau ngobrol dengan temennya gitu ya, atau mungkin ada yang tidur barangkali di apotek di malam, seperti itulah ya. Jadi dan juga begini, kadang-kadang di apotek itu yang rame ya. Misalnya petugas lagi melayani satu pelanggan nih. Kemudian ada pelanggan lain datang. Pelanggan lain datang berdiri tentunya di belakangnya ya. Jadi, tapi nggak disapa gitu. Jadi kadang seperti itu, gue dilihat nggak ya, gitu kan? Gue ntar dilayanin apa enggak? Kan kayak gitu. Jadi si petugasnya harus nyapa juga gitu ya. Selamat sore Bapak, sebentar saya melayani ibu ini dulu. Nanti setelah itu
kami akan melayani Bapak. Jadi dijanji dulu gitu. Jadi dia tentu akan lebih, oh iya aku akan dilayani setelah ini. Oke. Bu, bicara kayak tadi, tolak ukur bahwa aspek responsiveness ini sudah tercapai atau udah baik, itu berarti tolak ukurnya adalah waktunya. Iya. Standar waktu layanan, betul. Dan juga ada hal-hal yang kita bisa push ya supaya teman-teman kita di layanan juga bisa memberikan layanan tepat waktu. Misalnya mengatur jumlah pegawai pada satu shift. Jadi kita harus tahu nih di apotek kita yang peak hour-nya jam berapa. Jam rame. Mungkin kalau pagi tidak terlalu rame, atau kadang-kadang ada pagi itu ada dokter anak praktik sebelah. Itu pasti banyak pasien, banyak racikan. Nah, itu kita harus tambah petugasnya gitu ya. Jadi itu menentukan juga kecepatan waktu layanan kita. Nah, setelah kita tentukan, tentu kita bisa bikin aturan main nih untuk menjaga supaya kualitas itu tetap bisa disampaikan kepada pelanggan ya, kecepatan layanan. Misalnya layanan yang melebihi dari waktu yang dipersyaratkan, pasien mendapatkan hadiah gitu, atau kita kasih diskon atau apa. Jadi memacu petugas juga supaya dia memberikan layanannya secara cepat dan tepat waktu. Nah, pertanyaan berikutnya gini Bu, standar waktu tadi itu setiap apotek akan berbeda atau ada satu standar baku dipakai nasional gitu Bu? Ada sih di peraturan Menteri Kesehatan sebetulnya ada ya, dia tidak boleh lebih dari 15 menit. Itu sebetulnya ada, tapi mungkin kita juga tidak bisa kaku seperti itu. Kalau di apotek kami itu saya juga benchmark Pak. Saya juga benchmark ke apotek lain itu berapa sih waktu layanan dia gitu ya. Jadi kita survei juga ke apotek lain, jadi kita juga punya rata-rata lah. Rata-rata dari apotek sekitar itu berapa waktu layanannya, dan itu kita jadikan standar. Kita jangan lebih lama dari apotek lain gitu. Kita harus lebih cepat. Gitu. Tapi menarik nih Bu, yang biasanya membuat standar waktu ini menjadi molor itu karena apa? Kalau saya berpikirnya apotek ini bisa lambat banget nih misalnya gitu, karena rame pengunjung. Iya. Selain rame pengunjung, apakah ada faktor lainnya yang bisa membuat standar ini menjadi molor? Iya, ada dua Pak. Jadi yang pertama kita lihat apakah jumlah pelanggan itu sebanding dengan jumlah petugas layanannya. Rasionya. Jadi kita bisa surveikan dulu ya di apotek kita itu, misalnya pada jam berapa dia rame, makanya itu tadi petugasnya harus disesuaikan. Yang kedua, jika petugas sudah cukup banyak tapi ternyata waktu layanannya juga masih lama, mungkin alurnya yang harus kita perbaiki. Oh, itu dia. Jadi alurnya tidak simpel mungkin ya. Dan tidak efektif. Iya. Dari prosesnya sendiri harus kita review. Kalau prosesnya bagus, alurnya sudah bagus, tapi masih lama, mungkin dari jumlah pegawai kita yang kurang gitu. Jadi kita lihat. Oke, baik Swipers, sebelum kita sudahi, saya mau kasih info dulu. Buat Swipers yang berprofesi sebagai tenaga kefarmasian dan ingin mendapatkan ilmu seperti yang barusan kita bahas, segera join dengan komunitas farmasi SwiperX. Di sana Swipers bisa berbagi pengalaman, tanya jawab, dan mendapatkan info update seputar kefarmasian bersama rekan-rekan sejawat farmasi se-Indonesia. Langsung aja download aplikasi SwiperX di Google Play untuk pengguna Android ataupun App Store bagi pengguna iOS. Nah, untuk episode atau series terakhir dengan tema dimensi kualitas layanan, kita akan bahas apa nih Bu Astrid kira-kira? Tadi kan udah responsiveness sudah. Apa yang berikutnya? Yang belum itu reliability dan assurance ya. Assurance ya, oke. Terima kasih lagi. Berikutnya ya. Pasti kita akan ketemu. Thank you so much ya untuk yang episode kali ini. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video SwiperX Academy serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa up to date dengan konten-konten kami terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Salam sehat. Pelanggan juga memberikan penilaian terhadap apa yang dia rasakan gitu ya. Nah, apa manfaatnya bagi pasien jika aspek assurance itu terpenuhi? Kenapa sih kita harus menyajikan atau memberikan layanan dengan
5 unsur dari status quality ini harus dipenuhi, ya tentunya pasien akan mendapatkan produk yang berkualitas dan juga informasi yang tepat. Mantap sekali Bu Astrid. Swipe or X.